Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara aplikasi tentang takwa agar kita bisa terus bertakwa adalah al-mudawamah 'alal amal, continue dalam beramal. Ini penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun sedikit. Ketika Aisyah ditanya tentang amalan Nabi, kanat amal kadimah, yaitu continue. Amal Nabi dimah, yaitu continue, selalu. Maka seorang menjebak diri agar dia bertakwa dengan kegiatan amal soleh keseharian. Jebak diri. Sebagaimana kita punya kegiatan duniawi yang kita lakukan rutinitas harian. Pagi sarapan, kemudian jam sekian pergi ke kantor, ada rutinitas harian. Dan kita jalani terus karena ada maslahat duniawi yang kita dapatkan. Maka bikin juga rutinitas amal soleh karena ada maslahat besar yang kita raih. Pagi apa kegiatannya, kita kalau perlu kita list, oh ini sudah, ini belum. Kita tidak seperti para salaf dahulu. Para salaf dahulu kalau kita baca biografi mereka, tarjamah mereka, sebagian mereka ketika disebutkan biografinya sudah dimaksimalkan amal soleh mereka. Seandainya kalaupun mereka tahu mau mati, mereka tidak bisa tambah amal soleh karena sudah maksimal. Ya. Seperti disebutkan Sofwan bin Sulaim, dikatakan idza qila lahu ghadan yaumal qiyamah, jika dikatakan kepada beliau besok hari kiamat, dia enggak bisa tambah amal soleh, sudah full, sudah selesai kegiatan. Kita masih banyak tongkrongan, ya enggak? Masih banyak waktu untuk lihat medsos, masih banyak waktunya, turah waktunya untuk lihat macam-macam. Mereka kalau dibilang besok hari kiamat enggak bisa nambah amal soleh. Dikatakan kepada Hamad bin Salamah demikian juga, rahimahullah. Di biografi para ulama menceritakan bagaimana kuat ibadahnya. Jika dikatakan besok engkau mati, dia tidak bisa tambah amal soleh. Ini Hamad bin Salamah. Disebutkan juga dalam biografi Mansur bin Zadan, salah seorang perawi hadis kutubus sittah. Idza qila li Mansur bin Zadan, inna malakal maut bil bab, kalau dikatakan kepada dia, wahai Mansur, malaikat maut di pintu, dia enggak bisa tambah amal soleh. Dia enggak bisa tambah amal soleh. Coba kita seperti itu. Saya juga enggak mampu, tapi kita berusaha. Kita baca cerita para salaf agar kita bisa maksimal. Masih banyak waktu kita yang terbuang-buang. Harusnya kita optimalkan untuk bekal kita di akhirat. Kurangi waktu nonton yang tidak bermanfaat, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, kurangi koneksi-koneksi, komunitas-komunitas yang kurang bermanfaat. Kurangi. Umur kita terbatas, kurangi. Ini terlalu banyak grup, terlalu banyak kawan, terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak rapat, terlalu banyak pertemuan, terlalu banyak olahraga, terlalu banyak, melebihi kapasitas yang diperlukan. Ketemu teman terus, silaturahmi enggak pernah. Telepon teman rajin telepon teman. Telepon istri jarang-jarang. Kalau istri teman semangat, istri sendiri enggak semangat. Telepon kakak adik hampir enggak pernah tanya kabar, kak gimana kabar, dek gimana kabar, enggak ada. Komunitas grup terus ketawa ketiwi, mana ketawa ketiwi sama kakak dan adik, tidak ada. Terus kapan silaturahmi? Waktu buang-buang aja yang kurang. Kalaupun bagus tidak prioritas, ada yang prioritas. Benar, hubungan dengan kawan oke, tapi ada skala prioritas. Kita evaluasi. Kenapa Nabi mengatakan bahwasanya amal yang terbaik adalah yang continue? Karena sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sedang menyusun kerangka istana kita terus, meskipun mungkin lambat tapi continue terus. Kita enggak tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Sebagian ulama atau sebagian ada yang memisalkan hidup dunia ini kan ujian. Kita diciptakan untuk diuji. Ibarat seorang yang masuk di qoah, di kelas untuk ujian, dan dia bawa kertas. Kemudian banyak pertanyaan, kemudian dia jawab. Cuma dia enggak tahu waktu ngisinya berapa lama. Sewaktu-waktu bisa diambil kertasnya. Mungkin baru 5 menit tahu-tahu diambil kertasnya. Mungkin baru setengah jam diambil kertasnya.
Sama seperti kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara aplikasi untuk memiliki bekal yang terbaik, usahakan untuk continue. Kita punya jadwal zikir pagi petang ada, jadwal baca Quran ada, jadwal telepon orang tua ada, jadwal ikut pengajian ada. Ikut pengajian rutin ada ustadz di Magelang, banyak ustadz bikin pengajian, ikut. Jangan tunggu ustadz YouTube datang baru rame. Ustadz ngajar itu yang bermanfaat. Justru ustadznya kalau yang hadir dikit malah enak ditanya-tanya. Yang penting ilmu kita tersusun. Lihat kita sudah ngaji berapa tahun, adakah ilmu agama kita naik? Evaluasi. Adakah ketakwaan kita naik? Ataukah kita malah sibuk dengan dunia? Setelah sudah ngaji 10 tahun sekarang malah bicaranya kemewahan melulu, kemewahan ini, bicaranya jalan-jalan melulu, bicaranya barang-barang branded terus. Coba cek. Ataukah kita semakin mikir akhirat, semakin zuhud terhadap dunia? Pikir. Evaluasi. Saya bicara tentang diri saya ya. Baik. Di antara aplikasi mungkin yang takwa yang bisa kita lakukan di antaranya adalah sabar. Sabar ini sangat penting dalam hidup ini. Makanya ketika Allah menyebut tentang kisah Nabi Nuh, kata Allah, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Setelah Allah menyebut kisah Nabi Nuh, di penghujungnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Fasbir," bersabarlah, yaitu bersabarlah engkau seperti Nabi Nuh. "Innal aqibata lil muttaqin." Sungguhnya kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa maksudnya orang yang bersabar. Ini antara bentuk ketakwaan yang paling utama adalah sabar. Ya. Sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika terkena musibah. Nabi Nuh alaihissalam terkena musibah, dimaki-maki, dihina-hina, mau dibunuh oleh kaumnya, diejek, dia bersabar, musibah. Istrinya kafir, anaknya kafir, dia bersabar, musibah. Sabar dalam dakwah 950 tahun, sabar. Dia mengumpulkan seluruh kesabaran, sabar meninggalkan maksiat, sabar bertakwa, sabar terkena musibah. Hidup ini butuh kesabaran, dan sabar ini adalah bekal utama kita untuk di akhirat. Makanya Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Di antara amal yang paling mudah masuk ke dalam surga adalah sabar. Makanya para rasul yang tertinggi adalah ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kau Muhammad sebagaimana ulul azmi bersabar. Amal yang paling hebat yang buat para nabi mulia adalah sabar. Sampai Allah mengatakan, semakin pahit, semakin menderita kita rasakan, semakin nikmat di alam barzah. Itu rasa pahit, itu penderitaan itu pilu berubah menjadi kebahagiaan. Jadi sabar. Sabar. Siapa di antara kita tidak diuji? Semuanya diuji. Semuanya diuji. Kita ingin menonton macam-macam, sabar, jangan diklik, lewat aja, scroll. Meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang ragu nonton film box office menyenangkan? Berseri-seri pun kita siap nonton. Enak. Cerita apalagi pemainnya ganteng, cantik. Betah, 10 jam juga nonton betah. Ada kebahagiaan? Enggak, habis nonton gelisah hati, candu, pingin lagi, enggak ada kebahagiaan, Allah cabut. Coba kalau kita lewati, kita enggak nonton, ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Siapa yang menundukkan pandangan, Allah beri cahaya dalam hatinya. Makanya setelah Allah sebutkan tentang perintah menundukkan pandangan, setelah itu Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa menundukkan pandangan, Allah beri cahaya dalam hatinya, timbullah kebahagiaan. Sabar meninggalkan maksiat, sabar, butuh kesabaran. Jangan klik, intinya cuma jangan klik. Pertarungan kita dengan maksiat cuma pandangan pertama. Kalau kita sudah lihat, sudah bablas, nggak mungkin kita balingkan lagi. Tapi kalau kita scroll, tidak kita klik, aman. Ya enggak? Ada lewat berita nih, berita artis ini selingkuh, berita artis ini cerai dengan suaminya. Selewar cantik gitu, lebih cantik dari istri ternyata. Jangan diklik. Antum klik, selesai. Pasti baca, pasti nonton, lewat aja. Pertarungan kita cuma ngeklik atau lewat, mudah. Tapi kalau sudah klik susah, pertarungannya berat.
Ada hal yang menarik di scroll, jangan diklik. Sabar meninggalkan itu, sabar. Beribadah juga sabar. Bangun malam sabar, bangun ngantuk, iya ngantuk. Siapa yang tidak ngantuk kalau tidur malam? Bangun, pasang alarm, bangun salat malam. Inilah bekal saya di akhirat. Siapa man ahsanal wukuf, siapa yang bisa bagus berdirinya di hadapan Allah ketika salat, Allah akan baguskan berdirinya ketika dihisab. Sabar. Berdiri di hadapan Allah, sabar. Kapan lagi? Nanti di akhirat berat. Kalau kita nggak sabar sekarang, kita repot di akhirat. Sabar. Salat jangan buru-buru. Sabar. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar ketika menjalankan ketaatan, dan sabar ketika terkena musibah. Sabarlah. Sabar. Ada kehilangan barang, sabar. Sakit, sabar. Ada yang meninggal, berat, memang berat. Tidak ada yang bilang tidak berat, berat, sabar. Diomelin suami, sabar. Apalagi diomelin istri, sabar. Lama-lama juga terbiasa, sabar. Sabar. Semuanya akan berubah menjadi kebahagiaan.